Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srini Padapi, SPP MSc. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Sidenenrapang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Baik, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis ini berisi sajian materi mengenai wawasan studi kelayakan bisnis, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, kemudian ada aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek finansial, aspek ekonomi sosial dan politik, kemudian ada aspek lingkungan industri, aspek yuridis, aspek lingkungan hidup, serta aspek antisipasi risiko. Hal tersebut merupakan salah satu catur dharma sebagai seorang dosen. Sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu menerapkan sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama itu delivery adalah bagaimana menyampaikan materi pembelajaran yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi yang terjalin antara sesama mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu pemberian tugas dan kuis kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran itu secara objektif. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek delivery. Aspek delivery ini itu menjelaskan mengenai komponen yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan atau yang biasa disebut dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kemudian CPL itu diturunkan menjadi CPMK, yakni capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian CPMK itu diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Pada aspek selanjutnya adalah aspek interaction. Di sini saya menggunakan platform aplikasi menggunakan Google Classroom, Zoom Meet, dan WhatsApp. Aplikasi tersebut memudahkan saya untuk koordinasi dengan mahasiswa serta digunakan untuk mengirim materi saya berupa modul, PPT maupun video. Kemudian biasanya pelaksanaan kelas saya itu dilakukan secara luring, di mana tatap muka langsung dengan mahasiswa dan biasa juga secara daring. Kemudian saya rasa itu aja beberapa metode yang saya bawakan. Kemudian aspek yang paling terakhir adalah tentang aspek assessment. Di sini saya melakukan penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Di sini ada pun poin-poin mengenai penilaian itu sendiri telah saya paparkan sebelumnya pada kontrak kuliah sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian asesmen ini yang saya lakukan, saya berharap bahwa mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif, yaitu menggunakan platform Quizizz. Saya rasa demikian pemaparan ketiga aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Tayangan berikut merupakan micro teaching secara luring mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adik-adik, udah belajar semalam? Ya. Alhamdulillah. Masih ingat enggak mata kuliah pekan lalu? Masih. Oke, baik. Ada yang mau memberi komentar soal perkuliahan pekan lalu sebelum kita mulai masuk di materi aspek finansial? Ayo. Siapa? Oke, Agung, silahkan Agung. Apa yang kamu ingat tentang materi pekan lalu? Tentang aspek sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia menggambarkan kita bagaimana kita membangun suatu bisnis. Nah, yang pertama kita harus pelajari yaitu bagaimana menganalisa jumlah karyawan yang diperlukan. Terus yang kedua, bagaimana deskripsi pekerjaan masing-masing karyawan. Terus yang ketiga, bagaimana kebijakan keselamatan
pekerjaan hingga mekanisme PKK, Bu. Oke, masih ada yang memberi komentar lagi? Satu mahasiswa lagi boleh? Oke, baik, Pak Jria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit menambahkan mengenai materi yang lalu. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan karyawan bagian rajin atau berprestasi. Dan juga terdapat kompensasi bagi karyawan yang berprestasi. Dan karyawan yang mendapatkan kompensasi atau imbalan jasa dapat memotivasi karyawan lain agar meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi berprestasi juga. Oke, bagus. Jadi bagus sekali ya pendapat dari teman kita Agung dan Fajriyah mengenai mata kuliah pekan lalu. Jadi Ibu harap biarpun mata kuliah pekan lalunya udah lewat, kita harus bisa selalu ngulang-ngulang biar lebih banyak masuk lagi. Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai di mata kuliah hari ini mengenai aspek finansial. Oke, baik. Dalam mata kuliah ini khususnya untuk aspek finansial itu yang akan kita bahas hari ini itu ada 7 pokok. Yang pertama tentang tujuan kegiatan aspek finansial, kemudian tentang kebutuhan dana dan sumbernya, kemudian rekapitulasi penerimaan, rekapitulasi pengeluaran, aliran kas, proyeksi neraca dan RL, kemudian pengujian kelayakan usaha. Dari kesemua ini kalau nanti kalian ada di akhir perkuliahan, inilah yang paling utama, yaitu pengujian kelayakan usaha. Baik. Oke, sebagai pendahuluan, tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, dan kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan, menilai apakah proyek itu akan dapat berkembang terus. Baik, jadi ada kalau mengenai tujuan kegiatan finansial itu pasti akan berbeda-beda. Tujuan dari satu peran yang lain sebagai pemilik usaha akan berbeda perannya sebagai pemberi pinjaman, pemerintah, dan pelaksana usaha. Baik, yang pertama kalau perannya pemilik usaha itu dia tidak hanya memberi proyeksi keuntungan, tapi juga berapa besar tingkat pengembalian usaha terhadap modal yang diinvestasikan. Oke, kemudian berbeda perannya dengan pemberi pinjaman. Di situ kalau pemberi pinjaman memberikan perkiraan kemampuan pengembalian pinjaman yang mungkin akan diberikan yang dirinci sebagai angsuran pokok dan bunga pinjaman. Banyak cari literatur lainnya. Ini salah satu buku yang Ibu baca, itu referensinya punyanya Husein Umar, Bapak Husein Umar. Itu memang beliau membidangi ahli di studi kelayakan bisnis. Baik, nah kalau di pemerintah itu sendiri, dia tuh sebagai pemberi izin penting untuk mengetahui apakah usaha yang akan didirikan itu mendatangkan tambahan retribusi dan pajak. Tapi tidak hanya itu, peran pemerintah lebih dari itu. Dia itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian dapat memanfaatkan sumber daya domestik secara efektif dan efisien, kemudian itu menambah atau menghemat devisa negara. Terakhir adalah si pelaksana usaha. Biasanya tuh kalau mahasiswa kita ya yang berperan di situ, itu tidak hanya berorientasi pada hasil usaha, tapi lebih ditekankan pada kinerja usaha agar usaha dapat berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kira-kira kalau kalian lihat dari 4 pemeran penting dari kegiatan finansial, kira-kira yang mana paling berperan besar? Ada yang mau kasih pendapat? Yang mana kira-kira kalau kalian lihat nih, belum baca secara banyak, kira-kira dari pemilik usaha kah? Pemberi pinjaman kah? Pemerintah kah? Atau pelaksana usaha? Pemerintah. Ada yang punya pendapat lain? Faisal, kira-kira mana yang
Kalau kamu melihat ini, Faisal, kira-kira mana yang paling berperan utama? Kan dari semua ini kan berperan dalam suatu kegiatan finansial atau usahanya kita. Nah, kira-kira kalau Faisal lihat nih, apakah dia pemilik usaha itu lebih penting, atau pemberi pinjaman itu lebih penting, pemerintah atau pelaksana usahanya? Kalau kamu lihatnya tuh dari mana? Yang mana paling penting? Apa? Benar. Ibu sependapat dengan itu. Jadi walaupun yang lain itu memberi peran yang berbeda dengan tujuan kegiatan finansial, pasti yang paling berperan itu adalah si pemilik usahanya. Tapi kalau dilihat dari lebih jauh, pasti semua punya perannya masing-masing. Tergantung kita lihat dari sisi mana saja. Jadi kalau menurut saya dan Faisal, pemilik usaha adalah yang paling berperan, tapi menurut kalian pasti lain, karena memang semua memiliki perannya. Jadi nggak ada yang bilang yang mana yang lebih berperan ya, tidak ada. Baik, kita masuk di kebutuhan dana dan sumbernya. Jadi ini Ibu bagi dua nih. Yang sebelah situ membahas tentang kebutuhan dananya, yang sebelah sini tuh membahas tentang sumbernya. Jadi untuk merealisasikan suatu proyek bisnis itu dibutuhkan dana untuk berinvestasi. Nah, kira-kira apa contohnya? Kira-kira kalau kita melakukan suatu usaha nih, terus apa yang kita kasat mata dilihat oleh mata kita, yang berwujud, kita melakukan suatu usaha, apa? Apa contohnya? Kalau Faisal nih, kan sama Faisal menjalankan usaha toh sama omnya. Nah, apa yang punya wujud dalam usaha itu, yang bisa dilihat mata bahwa inilah usahanya? Toko atau rumahnya, tempat kita melaksanakan bangunan, betul. Apalagi? Oke, apalagi? Oke, betul. Apalagi? Ada banyak ya. Jadi ini adalah bangunan, pabrik, tanah, itu adalah contoh aktiva tetap berwujud. Nah, sekarang kita masuk di aktiva tetap tidak berwujud. Nah, kira-kira kalau kita menjalankan suatu usaha, apa nih yang tidak berwujud? Yang tidak dilihat mata tapi itu mempunyai peran dalam menjalankan suatu usaha. Hak cipta. Benar, hak cipta. Jadi semisal nih, kalau kayak awal-awal kita buka, paling pertama dulu awal sekali muncul rasa coklat. Nah, pasti si pemilik itu mempatenkan namanya atas coklat. Pertama kali muncul brand Silver Queen. Nah, brand Silver Queen ini mempunyai paten hak penuh untuk memasarkan Silver Queen dan memproduksi Silver Queen. Ketika ada pihak lain yang ingin membuat fake atau barang palsu, barang tiruan tentang Silver Queen, nah Silver Queen berhak untuk kayak memberikan punishment kepada orang itu, kenapa dia mau mencuri idenya si Silver Queen itu. Itu yang kayak hak cipta. Terus apalagi kira-kira yang tidak berwujud? Hak paten. Iya, ini hak paten sama cipta sama. Apalagi? Biaya penggabungan. Benar, acar. Jadi itulah tadi yang termasuk dalam kebutuhan dana. Terbagi 3 ya. Aktiva tetap berwujud, itu contohnya ada bangunan, pabrik, sama tanah. Kemudian kalau aktiva tetap tidak berwujud, ada hak cipta, paten, sama biaya. Kemudian yang terakhir adalah tentang modal kerja, yaitu terbagi dengan gross working capital dan Working capital. good job. Baik, kita masuk di sumber dana harus yang mempunyai biaya paling rendah dan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan. Sumber dana yang penting antara lain ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Yang pertama itu modal pemilik perusahaan, kemudian saham yang diperoleh dari penerbitan, saham di pasar modal, kemudian ada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual, kemudian dijual di pasar modal, kemudian ada kredit yang diterima dari bank dan leasing dari lembaga non-bank. Jadi sebenarnya semua itu memang harus
dipenuhi dengan rencana, dan semakin besar rencana produksi dan penjualan, maka suatu bisnis itu akan membutuhkan modal yang besar pula. Oke, baik. Oke, baik. Ibu masuk di rekapitulasi penerimaan. Rekapitulasi ini bertujuan untuk menghitung besarnya arus kas masuk, yaitu perkiraan neto dari pemasukan yang akan diterima selama periode tertentu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu unsur tentang perkiraan penjualan yang telah dihitung pada saat analisis pemasaran. Kemudian yang kedua adalah harga jual yang ditetapkan. Unsur yang paling terakhir adalah tambahan pendapatan lain-lain yang mungkin diperoleh karena adanya pendirian usaha ini. Jadi ketiga unsur semua itu harus selalu dikaji ulang. Untuk apa? Untuk menguji kebenaran data yang ada dan seberapa akurat cara yang dilakukan untuk menghimpun data tersebut dilakukan pada aspek-aspek usaha dari tahapan SKB atau studi kelayakan bisnis. Oke. Baik, kita masuk di materi tentang rekapitulasi pengeluaran. Oke, pelaku studi itu perlu menghimpun seluruh biaya yang akan dikeluarkan untuk membiayai proyek pembangunan dan usaha ini. Kemudian, kegiatan ini akan semakin penting jika pada saat analisis aspek usaha pada tahapan studi kelayakan bisnis ini melibatkan banyak orang dan banyak disiplin ilmu yang berbeda, sehingga kemungkinan ada biaya atau pengeluaran yang berbeda cara penafsirannya. Oke, baik. Oke, kita masuk di aliran kas atau cash flow. Di sini penentuan besarnya aliran kas real dalam penilaian kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan inti yang harus dilakukan oleh pelaku studi kelayakan bisnis. Secara umum dapat dikatakan bahwa arus kas real ini didapat dengan cara mengurangi total rekap perkiraan penerimaan dengan total rekap perkiraan biaya usaha. Selain itu, perlu juga diperhatikan perilaku biaya keseluruhan, yaitu masih ada biaya yang pada masa periode operasi belum dapat sepenuhnya dipakai, tapi sudah dialokasikan untuk biaya usaha. Oke. Proyeksi, neraca, dan RL. Sebenarnya pada bagian analisis finansial ini ada banyak rumus-rumus. Nanti kita masuk di sini. Nah, intinya tuh dia ada di sini. Cuman kan memang perlu pendahuluan dulu. Kenapa sih analisis aspek finansial ini perlu dilakukan dalam suatu usaha bisnis? Nah, kita masuk di intinya nih. Proyeksi, neraca, dan RL. Tujuan membuat neraca dan laporan RL itu performanya adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang seluruh dana baik yang akan dikeluarkan maupun yang direncanakan akan masuk sebagai akibat dari perolehan usaha itu jika sudah siap beroperasi. Ibu kasih contoh nih, semisal kan kalau kita buat usaha pasti kita pengen tahu kan berapa sih yang kita kasih keluar modal, berapa sih yang kita kasih masuk sebagai pengeluaran, apa-apa saja yang kita pakai, berapa penerimaannya. Nah, itulah kita tuangkan dalam laporan performa keuangan. Oke? Baik, Ibu lanjut. Neraca dan RL performa akan mendukung penilaian finansial karena akan diketahui dengan jelas struktur keuangan dari usaha yang direncanakan dan struktur kekayaan dari usaha tersebut, serta dapat dilihat seberapa besar pinjaman yang akan diperoleh kalau usaha ini sudah beroperasi dan biaya-biaya apa saja yang harus kita keluarkan selama periode tertentu, dan besarnya laba atau rugi yang akan diperoleh jika usaha ini beroperasi di masa yang akan datang. Adanya proyeksi ini akan memudahkan untuk menentukan besarnya aliran kas tahunan dan dapat dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran kas. Wah, sudah dapat azan. Kita dengar azannya dulu sebentar, Dik. Kita lanjut. Sekarang masuk di materi pengujian kelayakan usaha. Jadi ada 4, tekniknya itu ada 4. Yang pertama tentang kriteria berdasarkan skor pembobotan. Biasanya ini pakai Likert.
kemudian kriteria berdasarkan pendekatan kuantitatif, dan paling umum dipakai sama senior-senior kalian untuk meneliti itu ada dua ini. Yang pertama tentang teknik perhitungan tidak memperhitungkan time value of money, itu ada 3, PPROA sama MEK. Kemudian ada yang namanya teknik perhitungan berdasarkan time value of money, itu BC ratio atau PI. Kemudian ada NPV sama IRR. Baik. Tidak asing kan sama BC ratio? Ini sudah pernah disinggung di ilmu usaha tani. Oke, baik. Ibu beralih ke sini. Nah, ini merupakan contoh aspek finansial yang sudah pernah Ibu buat di suatu penelitian. Jadi pernah Ibu singgungkan ini pengaruh e-commerce terhadap fluktuasi harga dan peningkatan pendapatan petani cabai rawit. Jadi di dalamnya itu ada pendapatan yang dihitung. Nah, pendapatan ini adalah masuk dalam aspek finansial. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin berminat untuk penelitian tentang aspek finansial, silahkan bisa disitasi jurnalnya Ibu. Nanti PDF-nya ini Ibu kirim di Classroom ya. Ini linknya sisa kalian klik. Di sini Ibu melakukan penelitian bareng-bareng sama Pak Aksal Mursalat, Ibu Iranta Haryono, kemudian ada kakak kalian juga Nurul Fitriah. Oke, baik. Sebelum ditutup kelas, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Oke, Kiki silakan. Bukan semester lalu perkuliahan ilmu usaha tani, ada materi tentang perhitungan analisa usaha. Ya. Apakah itu termasuk aspek finansial suatu bisnis? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Dari perkuliahan kita semester lalu sampai semester ini, mungkin sebelum Ibu jawab, ada yang bisa kasih pendapat soal pertanyaannya Kiki? Oke, silakan. Menurut saya, analisis usaha termasuk dalam aspek finansial karena sebelum masuk ke komoditi kegiatan usaha yang 4 itu tadi, pasti diambil dengan perhitungan analisis usaha. Oke, benar. Dan salah satu contohnya adalah jurnal ini. Jadi sebelum kita hitung analisa usaha, pastikan ada paling pokok itu kita bahas tentang ada yang namanya biaya. Nah, biaya ini terbagi atas biaya tetap dan biaya variabel. Masih ingat apa yang dikatakan biaya tetap? Biaya yang pada saat melakukan suatu produksi itu jumlahnya tidak berubah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita ingin melakukan produksi kembali, biaya tetapnya itu akan sama. Terus ada yang namanya biaya variabel. Jadi kalau di analisa usaha Kiki, kalau kita mau menghitung pendapatan kan memang harus ada ini. Nah, inilah pendapatan dimulai dari perhitungan total biaya. Nanti ini di total. Habis di total, dia masuk di penerimaan, perhitungan penerimaan, kemudian masuk di pendapatan. Nah, inilah asal muasalnya penelitian Ibu. Salah satu item yang Ibu ukur dalam penelitian itu ada ini. Jadi keseluruhan ini dihitung dulu baru masuk ke rumus yang tadi. Kan ada yang nih, yang paling dasar itu BC rasio. Habis BC rasio bisa kita beralih ke NPV, ke IRR. Kalau mau Ibu jabarin rumusnya satu persatu mungkin akan lebih panjang. Nanti Ibu kirimin detail isi bukunya Pak Husein Umar. Itu lebih detail lagi. Oke, baik. Silakan. Masukkan kode 675304 dari buka quizzes.com. Quizzes nih, alamatnya quizzes.com. Nanti habis dari quizzes.com masukin kode ini. Nanti kalau sudah
Oke, mulai ya. Tenang, jawab dengan baik. Oke, bismillah. Apa tujuan kita menganalisis aspek keuangan? Oke, benar semua, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan peran pelaku tentang tujuan kegiatan finansial, manakah yang memiliki tujuan tidak hanya memberi proyeksi keuntungan, tapi juga berapa besar tingkat pengembalian usaha terhadap modal yang diinvestasikan. Oke, dari keseluruhan materi mungkin sudah kuis. Raul boleh kasih kira-kira kesimpulan buat perkuliahan hari ini itu apa? Baik, jadi ada pun kesimpulan dari perkuliahan hari ini adalah info aspek ini meliputi berbagai implikasi keuangan dari berbagai kegiatan yang membutuhkan dana investasi, kebutuhan dana modal kerja, dan rencana pembelanjaan dan sumber-sumbernya. Proyeksi laba rugi yang meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi biaya, proyeksi arus kas, dan serta kemampuan melunasi kredit dan perhitungan kelayakan usaha yang ditunjukkan oleh nilai-nilai PIB, NPV, IRR, dan PI. Oke, banyak rumus yang tadi ya. Oke, sebelum Ibu akhiri kelas ini, mungkin tugas buat penutup. Ini kan nggak terasa udah pertemuan ke-7, jadi pekan depan kalian sudah ketemu sama tes, kemudian pergantian dosen lagi. Nanti nextnya Ibu Ayu lagi yang masuk ya, Ibu Ayu Wulandari. Jadi sebagai tugas hari ini, Ibu kasih tugas cari jurnal yang terkait sama aspek finansial. Nah, saat kalau jurnalnya udah ketemu, silahkan resume, buat resumenya, kemudian kirim soft file di emailnya Ibu. Nanti ada di akhir video Ibu kasih, di akhir PPT Ibu kasih alamat emailnya Ibu. Kemudian jangan oleh 2 hari cukup ya. Ibu kalau ada pertanyaan silahkan bayar saja Ibu, jawab Ibu. Oke. Sebagai penutup, practice make us right, repetition make us perfect. So, jadi praktek itu membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna.